Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sesi B akan menjelaskan tentang jenis enzim. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Naili Nurisariro, NIM 34. Jenis enzim dalam metabolisme yang pertama yaitu oksida reduktase. Enzim ini terjadi pada reaksi oksidasi dan reduksi dan memiliki fungsi transfer elektron dalam metabolisme aerob dan anaerob. Enzim oksidase reduktase yang pertama ini yaitu 1. Oksidase. Oksidase ini sebuah enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi reduksi, khususnya yang melibatkan dioksigen sebagai penerima elektron. Yang kedua, ada oksigenase. Oksigenase ini mengkatalis penggabungan oksigen ke dalam substrat. Yang ketiga ada hidroksilase. Hidroksilase ini tidak dapat bekerja karena adanya mutasi pada kromosom. Yang keempat ada peroksidase. Peroksidase ini mengkatalis reaksi oksidase oleh hidrogen peroksida pada sejumlah substrat yang merupakan donor hidrogen, misalnya guaiacol. Yang selanjutnya ada katalase. Enzim katalase ini mengandung 4 gugus heme pada tulang, membran mukosa, ginjal, dan hati. Aktivitas enzim ditemukan dalam mitokondria, sitoplasma, dan peroksisom. Yang selanjutnya ada enzim dehidrogenase. Dehidrogenase atau oksidase ketika senyawa akseptor reaksi berupa oksigen. Yang kedua ada enzim transferase. Enzim transferase bekerja untuk memindahkan gugus kimia fungsional antara donor dan aseptor. Gugus amino, asil, fosfat, 1 karbon, dan glikosil merupakan separuh bagian yang dipindahkan. Yang pertama itu ada aminotransferase atau transaminase. Aminotransferase merupakan sekelompok enzim yang merupakan katalisator dalam proses pemindahan gugus amino antara suatu asam alfa-keto. Yang kedua itu ada kinase. Kinase yaitu jenis enzim yang mengiris gugus fosfat dari molekul donor berenergi tinggi seperti ATP menjadi suatu substrat spesifik. Yang selanjutnya itu ada glukosil transferase. Enzim ini terlibat dalam sintesis polimer ekspolisakarida atau EPS pada mikroba. Yang selanjutnya itu ada hidrolase yang akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada enzim hidrolase. Enzim hidrolase ialah enzim yang mengkatalisasi hidrolase suatu ikatan kimia. Fungsinya sebagai katalis biokimia yang menggunakan air untuk memutuskan ikatan kimia dan biasanya menghasilkan pemisahan molekul lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Hidrolase dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi beberapa subkelas. Yang pertama ada karbohidrase. Karbohidrase ada beberapa enzim yaitu amilase yang memecah ikatan amilum menjadi maltosa. Ada juga maltase, sukrase, laktase, selulase, dan pektinase. Yang kedua ada esterase. Esterase ini terdapat 2 enzim yaitu lipase, yaitu suatu hidrolase yang menghidrolisis lemak atau ester lipida. Ada juga fosfatase. Yang ketiga ada
Proteinase. Proteinase ini memecah ikatan protein. Ada beberapa enzim yaitu peptidase, suatu hidrolase yang menghidrolisis protein dan polipeptida. Lalu ada gelatinase, dan yang terakhir ada renin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Enzim liase bekerja pada reaksi pemutusan senyawa, dikarboksilase, dehidratase sitrat, dan aldolase. Liase menambahkan atau memindahkan unsur-unsur air, amonia, atau karbon dioksida. Sedangkan dekarboksilase memindahkan unsur CO2 dari asam keto alfa atau beta atau asam amino. Dehidratase memindahkan H2O pada reaksi dehidrasi. Fumarase merubah fumarat menjadi malat. Yang selanjutnya ada ligase. Ligase bekerja pada reaksi penggabungan dua senyawa atau lebih. Yang pertama sintetase dan yang kedua karboksilase. Enzim ligase berperan dalam reaksi sintesis di mana dua molekul digabungkan dengan energi dari ikatan fosfat berenergi tinggi dari ATP. Sedangkan istilah sintetase digunakan untuk sebagian kelompok dari enzim ini. Pembentukan amino asil tRNA, hasil koenzim A, dan glutamin serta penambahan CO2 pada pirufat merupakan reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh ligase. Pirufat karboksilase merupakan contoh yang bagus dari enzim ligase. Substrat bikarbonat dan pirufat diligasi atau diikat untuk membentuk asam alfa keto 4 karbon atau C4. Yang selanjutnya ada isomerase. Penyusunan kembali gugus fungsional isomerisasi. Yang pertama rasemase, epimerase, dan mutase. Enzim isomerase terdapat berbagai macam enzim yang mengkatalisis isomerisasi dari berbagai tipe. Yang termasuk interkonferensi cis-trans dan aldosa ketosa. Isomerase mengkatalisis inversi pada atom karbon asimetri adalah epimerase atau rasemase. Mutase melibatkan pemindahan intermolekuler dari suatu kelompok seperti fosforil. Pemindahan ini dapat terjadi secara langsung, tapi melibatkan enzim terfosforilasi sebagai perantara. Fosfogliserat. Mutase mengkatalisis konversi 2 fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fitri Astuti, NIM 057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu enzim pada pencernaan. Ada di mulut, lambung, pankreas, dan usus. Yang pertama ada di mulut yaitu enzim petialin atau amilase. Nah, enzim ini berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula. Nah, proses pemecahan ini itu terjadi melalui proses biokimiawi untuk menghasilkan zat gula oligosakarida dan maltosa. Nah, gula ini tuh kemudian akan digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Dan yang selanjutnya yaitu enzim pada lambung. Ada HCl, pepsin, renin, dan lipase gastrik. Yang pertama ada HCl, asam klorida. Berfungsi untuk memecah protein dalam makanan dan melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Dan fungsi selanjutnya yaitu mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga ada yang kedua itu ada pepsin. Pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil, seperti peptida dan asam amino yang siap diserap oleh tubuh. Dan yang ketiga yaitu ada renin. Renin itu mengubah protein atau pepton
menjadi asam amino. Yang keempat yaitu ada lipase gastrik, mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Dan yang selanjutnya yaitu pada pankreas, ada enzim amilase, tripsin, lipase pankreas, dan karbohidrase pankreas. Yang pertama, enzim amilase. Amilase ini memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut itu akan menghasilkan amilase. Dan yang kedua ada tripsin. Di dalam tubuh, enzim tripsin diproduksi oleh pankreas dalam bentuk tidak aktif yang disebut tripsinogen. Zat tripsinogen ini akan dibawa ke usus halus, ke usus kecil melalui saluran empedu. Nah, di usus inilah tripsinogen berubah menjadi enzim tripsin untuk mencerna makanan bersamaan dengan enzim pencernaan lainnya, seperti pepsin. Dan yang selanjutnya ada lipase pankreas. Lipase pankreas ini memecah sebagian lemak makanan menjadi asam lemak dan gliserol. Yang selanjutnya ada karbohidrase pankreas. Karbohidrase pankreas ini memecah disakarida menjadi monosakarida. Dan yang selanjutnya yaitu ada pada usus. Contohnya peptidase, sukrase, maltase, laktase, enterokinase, lipase, erepsin, dan disakarase. Yang pertama ada peptidase. Peptidase ini memecah protein menjadi asam amino. Dan yang kedua ada sukrase. Sukrase memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Dan yang ketiga ada maltase. Maltase itu menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa banyak ditemukan pada tumbuhan, seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Dan yang selanjutnya yaitu ada laktase. Laktase ini memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Dan yang selanjutnya yaitu enterokinase. Enterokinase ini untuk mengaktifkan peptidase. Dan yang selanjutnya lipase. Lipase ini memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Peptida atau pepton menjadi asam amino. Dan yang terakhir yaitu ada disakarase, mengubah disakarida menjadi monosakarida. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai enzim yang ada pada pencernaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.